Halo anak-anak, bertemu dengan Bapak lagi pada pertemuan tema 3. Hari ini lanjutan yang kemarin ya, kita masih membahas tentang pengaruh penemuan-penemuan terhadap perubahan sosial budaya di dalam masyarakat. Nah, materi ini hampir mirip kayak IPA ya, tetapi kamu jangan bingung karena materinya memang terpadu, jadi memang sedikit agak mirip ya, tapi tetap ini adalah tentang IPS ya. Ada sosial budaya di dalam masyarakat seperti ini. Yuk, mari kita masuk. Yang pertama, pengaruh penemuan lampu pijar, televisi, dan telepon terhadap perubahan sosial budaya di dalam masyarakat. Penemuan bola lampu pijar. Nah, bola lampu pijar itu pertama kali ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Beliaulah yang pertama kali menemukan bola lampu pijar. Nah, penemuan ini membuat eh, kehidupan masyarakat di dunia itu menjadi berubah. Zaman dulu ketika belum ada bola lampu pijar atau lampu lah ya. Nah, masyarakat itu beraktivitas hanya di siang hari, sedangkan di malam hari mereka biasanya sudah berada di rumah. Karena ketika mereka berada di luar, kondisinya sangat gelap karena nggak ada lampu, nggak ada penerangan sama sekali. Tetapi setelah ditemukannya lampu, masyarakat sekarang banyak yang bekerja di malam hari. Bahkan ada yang sampai 24 jam. Seperti rumah sakit, apotek, kemudian swalayan, dan beberapa tempat lagi. Nah, tentu saja ini juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat di sekitar. Bahkan di sekitarmu ya, biasanya kalau dulu nggak ada lampu ya ketika sudah malam ya sudah di rumah. Tetapi ketika sekarang kan sudah ada lampu, banyak yang masih nongkrong di luar, ngobrol seperti itu. Bahkan ada yang rekreasi di luar, kayak di alun-alun selatan, alun-alun utara, itu kan banyak sekali aktivitas di malam hari. Mereka berekreasi ya, bersama keluarga dan teman. Nah, eh, bahkan ketika malam hari, itu juga ada beberapa pertunjukan budaya seperti wayang, ketoprak, dan lain-lain. Itu dilaksanakan biasanya malam hari. Gitu ya. Kemudian penemuan televisi. Nah, penemuan televisi ini membantu masyarakat itu untuk mencari informasi secara uh, real ya, nyata ya. Jadi di dalam televisi itu kan ada tampilannya, ada gambarnya, videonya. Jadi ketika ada informasi yang disampaikan di televisi, kemudian ada gambar dan videonya, ya, itu membuat bahwa informasi yang diterima itu valid dan benar ya. Tetapi pesannya Bapak hati-hati, meskipun demikian, informasi di televisi itu juga ada beberapa yang belum tentu kebenarannya. Jadi kita harus memfilternya ya. Benar nggak nih? Kita harus cari informasi lain. Nah, selain digunakan untuk mencari informasi itu, untuk budaya sendiri, televisi itu kan juga bisa kita gunakan untuk belajar budaya dari tempat lain. Kita bisa menonton tontonan penampilan budaya dari baik dalam negeri maupun luar negeri. Kita bisa mempelajari itu, seperti itu ya. Jadi kita nggak perlu ke misalnya ke Papua, kita bisa mempelajarinya ketika ada film dokumenter di televisi, kita bisa mempelajarinya dari situ. Nah, telepon. Zaman dulu ketika belum ada telepon, orang itu berkomunikasi menggunakan surat. Nah, surat sendiri itu dikirim menggunakan pos. Jadi membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan setelah ditemukannya telepon, itu masyarakat menjadi lebih mudah untuk saling bertukar kabar. Ya, ketika ada yang kangen, mereka bisa langsung telepon-teleponan, bertukar kabar, dan situasinya atau kondisinya real, nyata ya. Waktu itu juga ya. Kalau surat kan misalnya mengabarkan kalau misalnya sedang sakit, itu surat itu sampainya paling berapa hari setelah kamu mengirim. Tapi kalau telepon kan enggak, langsung ya. Nah, sekarang pengaruh komputer terhadap kehidupan masyarakat. Nah, ketika ditemukannya komputer, jelas ada perubahan sosial budaya di dalam masyarakat itu. Nah, teknologi sendiri itu diciptakan dan apa namanya dikembangkan itu untuk membantu
memudahkan pekerjaan manusia, ya. Nah, salah satunya adalah penemuan komputer ini. Jadi komputer ini nanti akan membantu pekerjaan manusia seperti apa saja. Nah, nanti akan kita lihat. Komputer sendiri ditemukan pertama kali oleh Charles, ya, Charles Babbage tulisannya. Sebenarnya pertama kali dia tidak menemukan komputer ini, anak-anak. Dia menemukan kalkulator hitung otomatis. Jadi pertama kali komputer yang dia temukan itu, komputer itu yang pertama kali dia temukan adalah kalkulator hitung otomatis. Itu. Kemudian dia kembangkan sehingga menjadi bentuk komputer yang sekarang itu. Nah, perkembangan komputer ini, teknologi komputer ini membuat aktivitas masyarakat itu menjadi kian mudah dan cepat. Jelas, karena teknologi tadi diciptakan untuk membantu dan meringankan pekerjaan manusia. Nah, mari kita lihat manfaat komputer di berbagai bidang. Di bidang komunikasi, komputer itu merupakan salah satu alat yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Salah satunya ketika komputer itu ada jaringan internetnya, bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya. Menggunakan apa, Pak? Bisa menggunakan email, menggunakan Zoom, bisa menggunakan Google Meet, dan lain-lain. Nah, itu bisa, asalkan ada jaringan internetnya. Di bidang sosial, dengan adanya komputer dan internet, jaringan media sosial menjadi sebuah tren baru dalam bersosialisasi. Jadi kamu bisa mencari teman baru melalui jaringan sosial ini, media sosial ini ya. Ada Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Nah, tapi pesannya Bapak, hati-hati ya ketika kamu mencari teman di media sosial di dunia maya, hati-hati. Karena kita tidak ketemu langsung, kita tidak tahu sifatnya seperti apa, jadi pesannya Bapak hati-hati. Jangan mudah tertipu oleh kata-kata mereka ya. Jadi hati-hati. Pilihlah teman yang memang benar-benar baik untuk kamu. Jangan asal-asalannya. Di bidang budaya, nah jaringan internet berisi berbagai informasi termasuk budaya. Kita bisa mencari informasi budaya dari daerah lain maupun mancanegara melalui internet ini ya. Kita bisa searching di Google untuk mencari tahu budaya-budaya dari negara lain. Selain itu, kita juga bisa mempromosikan budaya kita sendiri. Salah satunya dengan cara mengupload video atau foto ke media sosial kita, mengenalkan budayanya kita, gitu ya. Di bidang ekonomi, komputer itu membantu masyarakat untuk berjualan secara online. Jadi kalau dulu itu kan masyarakat berjualannya harus ketemu langsung, terjadi transaksi ketemu langsung. Nah sekarang enggak, kemajuan teknologi membuat orang itu bisa berbelanja tanpa bertemu langsung, yaitu melalui online shop. Ya, jadi mereka pilih barang, kemudian kalau sudah deal, setuju, ditransfer uangnya, kemudian barangnya dikirim. Nah seperti itu. Tetapi pesannya Bapak hati-hati ya anak-anak. Ada beberapa yang memang online shop itu yang memang penipuan. Jadi hati-hati. Jangan langsung percaya sepenuhnya ya. Kemudian di bidang pendidikan jelas komputer itu membantu kita guru dan siswa itu untuk belajar ya. Salah satunya untuk mencari informasi. Kalau misalnya anak-anak butuh mencari informasi, nah tinggal bisa mencari di Google seperti itu. Bapak Ibu guru juga cukup terbantu dengan ini ya. Besok kalau kamu masuk, Bapak Ibu guru bisa menyampaikan materinya dengan menampilkannya di LCD. Itu lebih mudah dan membantu. Nah, bidang teknologi. Nah, komputer diciptakan tadi untuk membantu pekerjaan manusia ya, mempermudah pekerjaan manusia. Nah, zaman sekarang, zaman modern ini, komputer itu banyak digunakan atau dikembangkan untuk menciptakan robot-robot yang digunakan di industri. Contoh seperti ini adalah industri transportasi, yaitu perakitan mobil. Nah, yang merakit di sini sudah robot semua, anak-anak, robot-robot semua ya, tangan-tangan robot seperti ini. Yang merakit, mengelas, menggabungkan itu tangan-tangan robot. Nah, orangnya di mana, Pak? Orangnya itu dia berfungsi mengendalikan robot-robot ini melalui komputer. Jadi komputer robot ini tetap dikendalikan oleh manusia melalui komputer, ya. Karena di komputer itu ada perintah-perintah. Nah, itu yang mengisi
yang mengendalikan adalah manusianya. Nah, cukup mudah ya, jadi cukup membantu sekali ya. Yang tadi harus mengangkat benda-benda yang berat seperti ini, nah dengan robot kan cukup mudah. Seperti itu. Nah, dampak positif dari penggunaan komputer bagi masyarakat apa saja? Yang pertama itu mempermudah pekerjaan manusia, jelas. Yang kedua, bisa digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh, seperti tadi ya, internet tadi ya anak-anak. Ketiganya, mempermudah mencari informasi dari seluruh dunia. Nah, dengan internet, kamu bisa mencari informasi dari seluruh dunia. Apa yang kamu butuhkan, semuanya ada di sana. Tetapi pesannya Bapak, hati-hati ya. Eh, mungkin ada beberapa informasi yang belum tentu kebenarannya, alias hoax ya. Jadi belum tentu benar. Jadi kamu harus memfilternya, benar-benar menyaringnya. Mana informasi yang berguna bagi kamu, mana yang tidak. Yang terakhir, dapat digunakan sebagai media hiburan. Oke, komputer itu selain digunakan untuk pekerjaan kita, kita bisa sesekali menggunakan untuk hiburan kita. Contoh nonton film, kemudian main game, itu bisa. Tetapi dengan catatan harus terkontrol ya. Nah, dampak negatifnya, selain ada dampak positif, ada dampak negatifnya juga anak-anak. Dampak negatifnya penggunaan komputer, masyarakat menjadi kurang melakukan aktivitas di luar rumah. Nah, kalau misalnya orang itu sudah kecanduan bermain komputer, dia kan jarang keluar rumah. Jadi dia jarang melakukan aktivitas di luar rumah. Ini cukup berbahaya ya. Kemudian dapat menyebabkan orang sulit bersosialisasi. Nah, karena dia tadi tidak pernah keluar rumah, maka dia sosialisasinya dengan orang-orang sekitar di lingkungannya itu menjadi kurang. Ya. Kemudian jika terlalu lama di depan komputer dapat mengganggu kesehatan mata, jelas. Kamu kalau bermain HP dan komputer kelamaan pasti matamu terasa perih. Nah, itu efek dari radiasi komputer dan handphone. Jadi hati-hati ya, harus harus tahu waktu. Dapat menimbulkan efek ketergantungan, jelas yang tadi kamu pernah mendengar orang yang ketergantungan game, baik game online maupun game yang offline. Nah, ini ya, kalau mereka sudah ketergantungan bahaya, akan sulit untuk mengembalikan ke posisi semula, itu akan sulit. Yang berikutnya, penggunaan internet yang tidak dibatasi dapat menyebabkan, maaf ini salah tulisan, dapat menyebabkan masyarakat dapat mengakses hal-hal yang kurang baik. Nah, kita memang dipermudah eh, melalui internet, itu kita dipermudah untuk mencari informasi. Tetapi kalau kamu tidak hati-hati, justru informasi-informasi yang kamu dapat itu malah menjadi informasi yang salah. Ya, kalau kamu tidak memfilternya, itu malah jadi informasi yang salah atau hoax ya. Selain itu, kalau tidak di apa ya namanya, diawasi, itu hati-hati, kamu bisa nanti membuka situs-situs yang kurang baik di sana. Jadi cukup hati-hati sekali ya kamu. Jangan asal-asalan menggunakan internet dengan asal-asalan, tapi harus secara bijaksana. Yang terakhir, dapat digunakan sebagai sarana kejahatan di dunia maya. Nah, internet tadi juga bisa digunakan untuk sarana penipuan, ya, jual beli online. Kemudian ternyata setelah kita transfer uang, barangnya tidak datang. Nah, itu. Ada juga kamu pernah mendengar istilah hacker, ya, yang menghack ATM orang, rekening orang, mencuri uangnya. Nah itu dampak negatif dari komputer itu. Seperti itu. Nah, oke anak-anak, itu saja dari Bapak. Terima kasih. Selamat melanjutkan pelajaran. Tetap jaga kesehatan ya. Tuhan memberkati. Terima kasih anak-anak semua. Dadah.